Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi saya akan membahas tentang teks negosiasi di tingkat kelas 10. Selamat menyaksikan, jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh siswa dimanapun kalian berada. Saya akan membahas tentang Bab 5 bersepakat melalui negosiasi. Yang pertama saya akan bahas adalah A. Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. B. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. C. Isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks negosiasi. D. Penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. A. Pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, atau organisasi dan pihak, kelompok, atau organisasi lainnya. Negosiasi dapat dibedakan menurut situasi dan untung rugi. Di situ situasi turunannya adalah negosiasi formal dan negosiasi informal. Untung rugi turunannya adalah negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi adalah, bisa dikatakan teks negosiasi adalah yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi misalkan saya punya kepentingan dan kalian pun punya kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir adalah adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jadi dikatakan itu adalah teks negosiasi, di sana ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Yang pertama, keterampilan berbicara, faktor internal dan faktor eksternal. Yang selanjutnya, berbicara efektif, prasyarat organis, dan yang terakhir adalah prasyarat bahasa. Berbicara efektif, jadi mengawali pembicaraan, langsung ke isi pembicaraan. Negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Prasyarat organis, pengaturan napas harus benar, pengaturan suara, pengaturan tubuh, seperti itu. Jadi kalian harus yakin dengan cara berbicaranya juga seperti itu. Dan di sini ada prasyarat bahasa. Di situ ada dinamika bicara, ritme suara, dan diksi. Jadi pemilihan kata sama cara penyampaiannya harus benar. Jadi di situ ada dinamika dan ritme suara, di mana kita harus tegas, di mana kita harus ya santai dan sebagainya, seperti itu. Kita lanjut lagi di B, penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Di sini ada triknya juga, ada aspek yang harus diperhatikan. Cara penyampaian pendapat, cara bersikap santun, cara penyampaian pujian dalam negosiasi, faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan pola penyajian teks negosiasi. Mari kita akan bahas. Di sini ada yang pertama, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Membuat suasana menjadi santai. B. Melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. C. Berbicara dengan santun. D. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. E. Mengambil kesimpulan secara tepat. Nah, itu adalah trik penawaran dan persetujuan dalam negosiasi, ya.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator adalah penampilan. Yang pertama adalah penampilan, sikap, cara bicara, wawasan tentunya, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Yang pertama, pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun secara baik. 2. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. 3. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. 4. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. 5. Pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Jadi tidak mengada-ngada ya. 6. Pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 7. Pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Dan yang terakhir adalah 8. Menghindari tuturan yang mengandung ejekan baik langsung maupun tidak langsung. Di sini ada faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama adalah kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain, tidak ada pihak yang dirugikan. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Pola penyajian teks negosiasi. Di sini ada polanya, ada 2 di sini polanya. Ada negosiasi secara lisan dan negosiasi secara tertulis. Selanjutnya adalah ada struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah ini yang paling penting. Strukturnya ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi orientasi itu adalah merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Pengajuan di sini negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Struktur yang ketiga adalah penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Dan yang terakhir adalah penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Yang terakhir adalah ada penyusunan teks negosiasi. Yang pertama, penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang kedua, penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang pertama adalah menentukan topik permasalahan. Yang kedua, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Yang ketiga, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Selanjutnya adalah langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Jadi apabila Anda ingin menyusun secara tertulis, di sini ada langkahnya. Yang pertama, mencari topik penawaran atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Jadi ada 2 langkah ya untuk menyusun teks negosiasi secara tertulis. Dan yang kedua adalah teks negosiasi dalam bentuk berdialog seperti itu. Demikianlah video dari teks negosiasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu lagi nanti video-video selanjutnya tetap di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.